Halo semua, nama saya Sani Josephine dari SMA Santo Aloysius Bandung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang percobaan propeller car. Apa sih propeller car itu? Jadi, propeller car adalah mobil mainan yang digerakkan dengan baling-baling. Baling-baling itu sendiri merupakan salah satu elemen mesin yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Baling-baling atau propeller dapat kita temukan pada kipas angin, kipas pada komputer, baling-baling helikopter, atau baling-baling kapal. Rangka dari propeller car ini terbuat dari kardus bekas, sementara rodanya terbuat dari tutup botol dan segi bekas. Propellernya sendiri terbuat dari kardus bekas atau logam, sementara porosnya semuanya terbuat dari kardus bekas. Secara keseluruhan, propeller car ini memiliki panjang 26 cm dan lebar 20 cm. Bila baling-baling dibuat miring sehingga udara dapat berpindah dengan cepat dari depan baling-baling ke bagian belakang baling-baling. Perpindahan udara dengan cepat tersebut membuat perbedaan tekanan udara di sekitar baling-baling ini. Bagian depan baling-baling bertekanan udara rendah karena udaranya banyak berpindah dari sini ke belakang. Sementara bagian belakang baling-baling bertekanan udara tinggi. Udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah sehingga mobil terdorong ke arah yang berlawanan. Semakin banyak udara yang berpindah, semakin besar pula perbedaan tekanan udara dan semakin besar pula gaya dorong yang dihasilkan. Ada 3 variabel bebas yang akan dicoba pada propeller yang akan saya pakai. Yang pertama adalah jenis bilahnya. Ada yang bilah logam, ada yang bilah kardus. Yang kedua adalah jumlah bilahnya. Ada yang jumlah bilah 2, ada yang 3 bilah. Dan yang terakhir adalah sudut kemiringan bilahnya. Ada yang 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Total ada 12 jenis propeller yang akan saya coba. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk menghitung daya dan gaya dorong dari semua variasi propeller. Sementara tujuan lebih khususnya lagi adalah untuk mengetahui jenis propeller yang akan menghasilkan daya dan gaya dorong paling besar. Kita akan melakukan percobaan di atas lintasan lantai parket yang sudah ditandai. Masing-masing percobaan variasi propeller akan direkam sebanyak 3 kali. Setelah direkam, kita buka videonya di aplikasi AVDMux. Kita catat waktu saat roda depan tepat berada di atas tanda yang sudah dibuat di lantai. Setelah dicatat, kita masukkan ke dalam Microsoft Excel seperti ini, dan waktunya juga diubah menjadi 0, dan begitu juga yang lain, agar grafiknya dimulai dari 0 juga. Nilai kecepatan didapat dengan menggunakan rumus posisi akhir kurang posisi awal dibagi waktu akhir kurang waktu awal. Nah, dari tabel waktu dan jarak ini kita bisa membuat grafik jarak terhadap waktu. Di sini saya hanya menggunakan sebagian data saja, karena saya menggunakan gerak mobil saat GLBB saja, sementara yang ini kecepatannya sudah tidak stabil. Dari grafik jarak terhadap waktu, kita bisa mendapatkan persamaan percepatan. Dari sini kita bisa mendapatkan percepatan dan kecepatan awal. Percepatan didapat dari rumus 2 kali koefisien x kuadrat dan kecepatan awal didapat dari koefisien x. Sementara kecepatan maksimum diperoleh dengan menggunakan rumus kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu akhir. Tetapi karena hasil yang didapat lebih besar daripada kecepatan yang ada, maka kecepatan maksimum didapat dari rata-rata percepatan saja. Untuk menghitung energi kinetik, daya, dan gaya dorong, kita memerlukan massa. Massa yang digunakan adalah massa efektif. Massa efektif didapat menggunakan rumus massa rangka ditambah 4 kali massa roda ditambah 4 kali momen inersia roda. Rumus 1 momen inersia roda didapat dengan menggunakan setengah kali massa satu roda dikali R kuadrat, yaitu jari-jari kuadrat. Karena bentuk roda mendekati silinder pejal, maka koefisien momen inersi ini adalah setengah.
Nilai energi kinetik didapat menggunakan rumus setengah kali massa efektif dikali kecepatan maksimum. Sementara daya didapat menggunakan energi kinetik dibagi waktu saat grafik terakhir ini dibuat, yaitu sekitar 5,9 detik ini. Kemudian gaya dorong diperoleh dengan menggunakan rumus massa efektif dikali percepatan. Setelah menghitung jumlah daya dan gaya dorong dari semua variasi percobaan, kita masukkan ke dalam tabel untuk dirata-rata. Seperti ini. Di sini ada untuk variasi baling-baling kardus dan gaya dorongnya juga. Dan di sini ada untuk variasi baling-baling logam. Setelah semua data dirata-rata, nilai rata-rata tersebut kita masukkan ke dalam tabel terakhir untuk dibuat grafik. Ya, ada untuk daya dan untuk gaya dorongnya. Di sini ada dua jenis grafik. Grafik pertama adalah diagram batang daya terhadap 12 variasi propeller dalam miliwatt. Dan yang kedua adalah diagram batang nilai gaya dorong terhadap 12 variasi propeller dalam milinewton. Batang yang berwarna biru adalah untuk variasi kemiringan bilah 30 derajat, yang merah untuk 45 derajat, dan yang hijau untuk 60 derajat. Baik dalam diagram batang daya maupun gaya dorong, kita bisa melihat bahwa propeller logam menghasilkan daya dan gaya dorong lebih besar daripada propeller dari bahan kardus, jika kita lihat dari dua variabel lain yang sama. Misalnya, propeller dua bilah dengan sudut kemiringan 30 derajat menghasilkan daya yang lebih besar daripada propeller dua bilah juga dengan sudut kemiringan 30 derajat juga, tapi dari bahan kardus. Begitu juga dengan variasi lain dan nilai gaya dorongnya. Untuk variasi sudut kemiringan, dapat dilihat bahwa propeller dengan sudut kemiringan bilah 30 derajat menghasilkan daya dan gaya dorong yang lebih terbesar, diikuti oleh propeller dengan sudut kemiringan bilah 45 derajat dan 60 derajat. Propeller 3 bilah juga menghasilkan nilai daya dan gaya dorong lebih besar daripada yang dihasilkan oleh 2 bilah, sama seperti tadi jika dilihat dari dua variabel lain yang sama. Misalnya, propeller 45 derajat dari bahan logam dengan 3 bilah menghasilkan daya lebih besar daripada propeller 45 derajat dari bahan logam juga, tapi dengan 2 bilah. Begitu juga dengan variasi lain dan nilai gaya dorongnya. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, daya dan gaya dorong dari sebuah propeller atau baling-baling dipengaruhi oleh variabel jumlah bilah, jenis bilah, dan sudut kemiringan bilah. Propeller dengan bahan dari logam menghasilkan daya dan gaya dorong lebih besar daripada propeller dengan bilah dari bahan kardus. Kemudian propeller dengan 3 bilah juga menghasilkan daya dan gaya dorong yang lebih besar daripada propeller dengan 2 bilah. Dari 3 jenis sudut yang kita coba, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, baling-baling atau propeller dengan sudut kemiringan bilah 30 derajat menghasilkan daya dan gaya dorong paling besar, diikuti oleh propeller dengan sudut kemiringan bilah 45 derajat dan 60 derajat. Dari kesimpulan tadi, kita bisa mengetahui jenis propeller yang menghasilkan daya dan gaya dorong paling besar, yaitu propeller 3 bilah dari bahan logam dengan sudut kemiringan bilah 30 derajat. Hal tersebut sudah dibuktikan dari percobaan yang telah kita lakukan. Tapi apakah benar di antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat, baling-baling dengan sudut kemiringan bilah 30 derajat lah yang menghasilkan daya dan gaya dorong paling besar? Bagaimana jika sudutnya 20 derajat atau 75 derajat? Nah, hal tersebut bisa dijawab dengan melakukan percobaan sendiri. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton.